Sahabatku, meski hanya segumpal daging, hati menjadi penentu atas baik atau buruknya manusia. Karenanya, hati terkadang mempunyai kecenderungan untuk senantiasa dekat dengan Allah. Hati juga terkadang mempunyai kecenderungan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa hati disebut dengan kolbun. Kolbun yang memiliki arti bolak-balik. Kecenderungan hati untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dilatih agar tidak mempunyai kecenderungan yang dominan untuk ingkar kepadanya, yang pada akhirnya akan terjadi apa yang namanya penyakit hati. Meski para penyair pernah bilang bahwa yang mampu mengobati hati ya si pemilik hati itu sendiri, tentu atas izin Allah sang pemilik hati. Namun tentu tidak serta-merta penyakit hati dapat sembuh dengan sendirinya tanpa ada upaya untuk itu. Memang setiap yang ada di dunia Allah menyertakan antara penyakit dan obatnya. Likulli da'in dawaun fa idza asiba dawa'ud da'i biro abi idznillah azza wa jalla. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat yang tepat diberikan dengan izin Allah, penyakit itu tentu akan sembuh. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifaun. Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya. Inilah sunatullah yang selalu mengiringi bahwa setiap Allah menciptakan penyakit, maka Allah sudah menyiapkan obatnya. Setiap Allah menurunkan kesulitan, Allah sudah menyiapkan kemudahan. Karenanya upaya untuk mencapai itu perlu riyadhah. Sebagaimana menurut Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ziyad bin Alaqah, meriwayatkan bahwa Usama bin Syuraik berkata, aku sedang bersama Rasulullah ketika orang-orang Arab Badui datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah para hamba Allah boleh mencari obat? Lalu beliau menjawab, iya. Wahai para hamba Allah, carilah obat karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit tanpa menciptakan obatnya. Selain suatu penyakit saja, mereka bertanya lagi, penyakit apakah itu? Beliau menjawab, usia tua. Dalam riwayat lain, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia
menurunkan obatnya. Lalu sebagian orang mengetahuinya dan sebagian orang tidak mengetahuinya. Dalam konteks ini, apapun jenis penyakitnya, maka Allah pasti menurunkan obatnya kecuali penyakit tua. Dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Lalu orang mencari obatnya, ia pasti mendapatkannya. Sedangkan orang yang mengabaikannya, ia tidak akan mendapatkannya. Selain daripada itu, di dalam kitab Musnad Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diriwayatkan bahwa Abu Huzaimah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ruqyah yang kami gunakan, obat yang kami minum, dan tindakan pencegahan dapat mengubah takdir Allah? Beliau menjawab, justru itu semua adalah bagian dari takdir Allah. Sahabatku, hadis-hadis di atas mengandung makna bahwa segala hal yang terjadi di dunia ada sebab dan musabab, serta ada cara untuk menghilangkan itu. Karenanya sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap penyakit ada obatnya, bisa bersifat umum, termasuk obat untuk penyakit-penyakit yang mematikan sekalipun. Sahabatku, meski setiap penyakit ada obatnya, jangan biarkan hati kita sakit. Jangan biarkan hati kita dihinggapi rasa iri, dengki, hasut, ria, dan dendam. Karena ini menjadi salah satu penyebab akan sakitnya hati kita. Tanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita rasa bersyukur, rasa merasa cukup, agar hal-hal yang bisa mendatangkan dan menyebabkan hati sakit akan dapat terhindar waktu itu. Untuk mengatasi itu, para ulama menemukan sebuah metode pengobatan penyakit hati. Di antaranya, membiasakan membaca Al-Quran dengan berangan-angan atau coba memahami makna yang dibacanya. Jika tidak, setidaknya kita membiasakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang kedua adalah berzikir yang dapat dilakukan baik malam atau siang atau kapanpun, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring. Melanggengkan zikir akan membuat hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang ketiga, kita bisa melakukan hubungan sosial dengan selalu berkumpul bersama orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Metode yang keempat, kita dapat mendirikan sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, istikharah, dan sholat sunnah yang lainnya di malam hari.
Dan metode pengobatan penyakit hati yang kelima adalah membiasakan untuk berpuasa. Jika kelima metode itu dilakukan, atau setidaknya salah satu dari 5 itu kita lakukan, akan mampu menjadi wasilah dan menjadi metode yang mampu mengobati penyakit hati kita. Itulah kenapa para ulama senantiasa selalu mengingatkan kita agar menjaga hati. Sahabatku, dalam kisah Israiliyat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, pernah bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, dari mana asal penyakit?" Lalu Allah menjawab, "Dari aku." Ibrahim alaihissalam bertanya lagi, "Dari mana asal kesembuhan?" Dia Allah menjawab, "Dari aku." Ibrahim alaihissalam pun terus bertanya, "Jika begitu, apa peranan seorang dokter?" Dia menjawab, "Dokter adalah orang yang di tangannya kuturunkan dan kujadikan sebab kesembuhan." Sabda Nabi bahwa terdapat obat bagi setiap penyakit seharusnya memperkuat jiwa pasien serta dokter untuk mendorong mereka senantiasa mencari obat. Jika yang sakit adalah jasmani, maka kita harus mencari dokter yang mampu menangani jasmani. Dan jika yang sakit adalah hati, kita harus mencari dokter yang mampu menangani penyakit hati. Itulah para ulama yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, pada ajaran Nabiullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Itulah para ulama yang terus menjadi praktisi penyembuhan hati agar selalu tertaut dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kita sakit, karena dalam hati kita ada kecenderungan untuk sebuah keinginan yang terkadang melalaikan kita dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuzzina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dalam diri manusia dihiasi sebuah kecintaan duniawi, kecintaan kepada wanita, anak, harta benda, hewan peliharaan, dan kuda. Semoga bermanfaat.